pemirsa, akhirnya karena doa-doa pemirsa tahun 2025 saya bisa ke KUA juga. Terima kasih banyak. Saya mohon doa-doanya yang baik-baik pemirsa supaya tahun ini benar-benar tercapai. Karena ini tuh sudah bertahun-tahun pemirsa, jadi kayak itu sudah banyak yang nanya kapan John kapan. Nah akhirnya tahun ini ada tercapai juga ke KUA. Karena saya kesini pengen wawancara siapa ya? Permisi, Mas. Saya mau ketemu sama ini. Oh, nih Pak Ustadz ini. Oh ini Pak Ustadz ya? Selamat siang, apa kabar? Baik. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Oh iya. Kayak lagi kurang enak badan gitu Pak Ustadz ya? Enggak. Ya Pak ya lagi sehat ya? Habis makan. Kayak lagi meriang ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Iya. Pak Jayadi. Oh iya Pak. Saya. Oh apanya? Senior saya. Senior, iya. Ibu-ibu penonton dahsyat, lihat tuh pada nonton. Pak, aku mau nanya-nanya tentang pernikahan anak-anak zaman sekarang. Zaman now gitu ya? Zaman now. Pernah menikahkan orang yang termuda umur berapa Pak? Termuda itu kalau di bawah 19 Nggak boleh. Bukan nggak boleh. Boleh, mereka ada izin dari Izin dari pengadilan. Oh izin pengadilan. Yang nggak harus pakai izin yang normal aja gitu. Oh itu Usia berapa? Di usia 20-an, 20-an. 21 lah. 20 pun masih ada surat izin dari orang tua. Oke. 21 boleh. Nah baru-baru ini Bapak ada yang menikahkan umur 21, 20-an Banyak, gitu. ada. Banyak. Wah, Gen Z ini berarti ya. Tepat sekali. Pak, katanya Gen Z ini kan katanya supaya menghemat budget. Kalau misalnya akad nikah tidak perlu di gedung atau menyewa stadion. Bisa langsung di KUA-nya di sebelah mana Pak? Di sini Pak, di front office, front desk. Gimana? Ini jadi adalah tempat untuk menikahkan. Betul. Ini susunan untuk akad nikahnya. Mohon maaf nih, saya mau nanya dulu Pak sebelum dijelaskan. Kalau pakai mejanya dan kursinya bagus gini, berapa duit? Apanya tuh? Duit. Nikah itu gratis di kantor. Bagus loh nih kursinya Pak. 0 rupiah. Kita 0 rupiah itu dapat kursi yang kayak gini sopanya. Oh, kita Saya pikir pasti- kursi kayu yang belum jadi gitu Pak. Fiturnya. ya kamu yang menikah di sini dengan sebaik mungkin. Ruang ber-AC. Ruang udah dapat ber-AC. Kemudian meja gua yang bagus. Pak, saya mau nanya kebetulan ya, kalau misalnya baru menikahkan orang, ini kan Gen Z ini anak-anak sekarang yang usia 20-an, masih 20-an sekian, belum 30 ya Pak ya, belum 30, karena kalau sudah 30 ke atas sudah masuk perbatasan milenial, generasinya udah beda lagi. Nah yang anak-anak umur 20-an sekarang itu ada tren, katanya udah nikah itu nggak usah ribet, nikah itu nggak perlu biaya gede, nikah itu nggak perlu ngundang semua orang dan lain sebagainya. Jadi mereka tuh sekarang ada tren nikah sederhana tapi intimate katanya gitu, dengan biaya sekecil-kecilnya. Anak-anak Gen Z ini yang rata-rata yang nikah di sini yang umur 20-an yang baru-baru ya Pak ya, nggak ada, tidak menyelenggarakan pesta gede-gedean gitu. Ada memang Pak, Ada. cuman yang di KUA aja gitu. Tuh, di KUA, memang di KUA itu kita ya sederhana mungkin kalau sesuai dengan kemampuan mereka. Dan artinya gini, jadi nikah di KUA itu memang tidak ada biaya 0 rupiah. Nah, satu itu. Kedua, di KUA itu simpel nikah. Cukup mereka ajak saksi 2 orang, kemudian wali 1, calon pengantin laki dan perempuan, penghulu udah selesai. Artinya sangat sederhana. Oke. Toh walaupun umpama dari pihak keluarga ada yang mau dampingi, ya nggak ada masalah, kita fasilitasi tempat di sini. Oh, tapi kalau diundang ke gedung juga bisa gitu kan ya Pak? Cuma kalau di gedung lain persoalan lagi. Oh itu beda lagi, itu udah paket yang beda ya pemirsa ya, paketnya beda. Biasanya kalau nikahnya di KUA ini dandan juga Pak pengantennya. Oh, ada yang cantik. Banyak yang rapi yang cantik ada. Ronce-ronce gitu juga. Ada yang pakai pakaian adat pun ada.
Jadi terserah mereka. Kalau mereka mau punya orang Padang, adat Padang nggak jadi masalah. Ada tim. Oh, kadang bawa sini makeup artis. Mereka bawa apa namanya kamerawan apa namanya tim Videografer Pak sekarang canggihnya. Betul. Berarti memang terakhir ini berarti orang-orang yang menikah di KUA itu semakin meningkat ya? Betul. Jumlahnya ya? Hampir ngimbang dengan pernikahan yang di luar. Oh, Bapak kadang-kadang suka nanya nggak sih Pak, kenapa kok menikahnya di sini gitu? Sering saya tanya. Kenapa? Terus alasannya apa Pak? Banyak alasan hampir sama. Kenapa kamu menikah di luar? Nggak ada duitnya gitu Pak. Nah, itu alasan terakhir. Jadi tradisi semuanya simpel. Kalau mau benar-benar nol, ya berarti nikahnya di KUA. Kalau misalnya nanti orang mau menikah terus kayak, Pak saya mau bawa taplak sendiri, nggak mau yang hijau gini, boleh nggak? Boleh, mau diserahin ke kau nggak apa dikasih kau. Dikasih bunga-bunga gitu boleh Pak? Supaya nggak kelihatan ada tulisan-tulisan gini kan kayaknya kurang estetik ya kan? Kurang instagramable gitu kalau zaman sekarang menurut saya kan? Supaya nggak kelihatan ada tulisan wali nikah, penghulu, ini gitu loh Pak. Kayak main catur kita ya kan di sini. Nah itu di taplak itu dihias lagi gini boleh ya? Jadi kita tidak jadi dibebaskan. melarang kalau Ya. dia itu punya permintaan. Iya. Oke. Jadi secara seremonial kita ya siap melaksanakan kalau permintaan dia. Kalau misalnya, ini kan lumayan agak panjang Pak ya, ruangan nikah di KUA ini kan ya. Terus dia bilang request gini, karena ini 0 rupiah penggunaannya untuk menikah. Pak, kalau gitu saya nanti nikah di sini, akadnya, terus tiba-tiba saya bikin resepsi kecil-kecilan di pojok sana, gimana Pak? Kalau resepsi kita bukan tidak mengizinkan ya, tidak berkenan untuk hal itu. Kita hanya menyelenggarakan akad nikah saja. Kamu umur berapa kira-kira? 25 ada? Udah 30, oke. Sudah menikah belum? Sudah. Oh, waktu pas kemarin nikah itu intimate apa resepsinya gede-gedean? Enggak. Apa? Intimate. Intimate. Kalau Mbak udah nikah? Belum. Belum. Nah, kamu kalau sudah punya rencana menikah apa belum? Belum. Belum juga. Nah, bayangan kamu kalau menikah nggak apa-apa. Bayangan kamu kalau menikah pengen intimate atau pengen resepsi? Resepsi. Kenapa? Karena Nah, ini beda nih. Satunya resepsi, satunya intimate. Nah, sekali kenapa? seumur hidup. Tuh. Ini yang intimate kenapa? Karena pengen nikah lagi nanti. Boleh. Wah, dia nyesel pemirsa. Tolong buat mas suami ya. Kemarin kenapa intimate? Enggak apa-apa. Karena memang pengen menghemat biaya atau Enggak mau rame-rame aja. atau memang pernikahannya dirahasiakan, nggak pengen banyak orang tahu. Oh enggak. Gitu. Oh enggak. Emang Seintimate apa waktu pas nikah kemarin? intimate banget, cuman keluarga aja, bener keluarga. Oh iya, akad nikahnya di kantor KUA apa di gedung? Enggak, di rumah. Akadnya di rumah? Iya. Oh oke, emang ini berarti beneran intimate. Nih, Mbak, aku mau nanya. Kalau yang kemarin yang intimate, kira-kira sampai 50 juta keluar? Enggak, di kampung mah. Enggak. 20? Enggak, bener-bener. Ya udah. Hah? Serius 20 juta pun nggak nyampe? Enggak. Wah, sederhana itu. Berarti maksudnya enggak, Bu. Ya, sederhana itu relatif ya. Berarti tidak mengeluarkan biaya yang gede ya. 10 juta nyampe nggak? Wah, nikah apa ya 2025 10 juta guys. Itu dulu nggak 2025. Oh iya, berapa? Tahun berapa? Berapa tahun ya? 2015-an. Udah. Kecelakaan ya? Enggak kan? Enggak. Walaupun ini sensitif pertanyaannya, tapi gue perlu bertanya untuk memulai. Kira-kira umurnya di atas 25 apa di bawah 25? 25. Di bawah 25 kamu? 25. Di atas 20? Di bawah 20. Hah? Umur berapa? 19? 18? Betul, 18. Aku 17. Oke, berarti kalian tuh masuknya Gen Z apa Gen Alpha ya? Gen Z, karena Alpha itu baru Kenapa masuk- Gen Alpha selalu tidak mau dianggap Gen Alpha? Pengennya Gen Z gitu. Kenapa? Emang Gen Z? Ya kan 95 sampai 2012 sampai
97. 97 sekitar itu sampai 17. Oke, nggak apa-apa. Ini satunya 17, satunya 18. Punya target menikah sampai umur berapa? Waduh, belum Punya nggak? ada. Nggak, maksudnya kayak nggak boleh lewat dari sekian gitu. Kayaknya Udah nggak kebayang boleh- belum? Kayaknya nggak boleh lewat dari 25, ya 30. 30. Kamu 25 nggak apa-apa. Tapi kan nggak ada yang Kalau tahu. udah kebelet sampai 25 nggak apa-apa. Oke. 30 lah ya, nggak boleh Iya. lewat dari 30 ya. Oke. Di bayangan kamu nanti pernikahannya mau resepsi yang agak besar atau gede-gedean atau yang intimate aja? Intimate. Tapi sesuai Calon ya, kalau calonnya yang emang keluarganya besar terus butuh di besar-besarin kayak ya harus gimana? Oh oke. Nah kalau calonnya kurang lebih sama kayak kamu, kemampuan ekonominya, status ekonominya gitu. Kira-kira intimate atau resepsi? intimate. Kenapa memilih intimate? Karena kayaknya kalau nikah cukup orang-orang terdekat aja sih yang datang kayak cuman kumpul keluarga terus teman-teman terdekat doang. Kayak Iya. Itu adalah alasan halus untuk itu adalah alasan halus untuk menutupi kalau misalnya kekurangan biaya ya kayaknya. Ya mungkin bisa dijelaskan. Maksudnya untuk menghemat kan. Iya, untuk menghemat. Nah, kamu kenapa milih intimate selain untuk menghemat alasannya? Apa ya? Aku juga kurang suka keramaian. Hah? Kurang Kamu suka kayak nggak? rame-rame. Kamu alergi bertemu manusia? Enggak sih. Kayak drakor Korea ya? Enggak, aku ya kurang suka sama rame-rame. Yang terlalu rame-rame. Oke. Kalau mau akad nikah kalau yang intimate itu memilihnya kantor KUA-nya aja langsung atau memilih misalnya di tempat ibadah atau di nyewa gedung lagi. Ya, nyewa tempat sih kayak Tetap nyewa tempat itu berarti ada duitnya lagi keluar. nyewa tempat tapi kan isinya cuma keluarga. Oh, oke. kalau aku lebih ke tempat ibadah aja sih. Oh, di masjid aja. Oke. Kenapa sih Gen Z itu sekarang beramai-ramai punya tren untuk mengadakan pernikahan itu intimate gitu? Kenapa? Emang kalian udah nggak punya orang tua lagi yang nggak ada tamu-tamu dan relasi dan teman-teman bapak, teman-teman ibu yang perlu diundang dan nanti mendapat angpau yang lumayan besar. Ya kan nggak tahu juga. Siapa tahu dia juga kayak introvert atau Ini emang generasi tok-tok ya. Jadi kan Tahu bisa nanti teman-teman dekatnya ngasih amplopnya 10 juta. Nggak ada yang tahu. dan bisa juga oh, kayak temen lo Nagita Slavina. Bakal disetujui nggak sama orang tua kalau misalnya pernikahannya intimate? Orang tua kamu aja misalnya, kan belum ada nih calonnya soalnya. Setuju. setuju aja. Setuju. Setuju aja ya? Karena Oh, anak sih. bapak ibu kurang berteman ya memang ya? Anak Gen Z itu ini ya, apa namanya, asal suka nyeplos aja. Kan ini nikah gue, bukan mak gue, bukan bapak gue. Ya betul juga sih. Ya udah, berarti semakin menghemat semakin bagus. Emang duitnya kalau misalnya nggak dipakai buat resepsi, dipakai buat apa rencananya? Bangun rumah. honeymoon. Jalan-jalan, traveling. Supaya habis itu bisa diposting kan, gue tunjukin. Rumah sudah jadi dan siap. Mau bikin pernikahan yang intimate atau mau resepsi atau yang mau gede-gedean yang akbar sekalian, itu semua tergantung kebutuhannya pemirsa ya. Ini kayaknya bukan masalah tren-tren generasi ya. Tapi kalau misalnya uangnya ada dan memang ada kebutuhan untuk menjamu relasi-relasi dan kerabat yang lebih banyak, ya kenapa nggak bikin resepsi aja gitu. Tapi kalau misalnya memang kebutuhannya intimate, memang misalnya bikinnya jauh atau dalam rangka efisiensi harga atau biaya, ya nggak apa-apa juga. Nggak ada yang salah mau bentuknya apapun, yang penting menikah. Saya kapan ya? Saya pamit dulu, Bang. Saya sedih ngomongin gini. Dah.